Oleh sorak-soraimu yang meriah buat Tuhan Yesus. Semua ini karena anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu Bapa. Kami ada sebagaimana ada hari ini. Itu semua kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi yang indah ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Boleh memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Hamba-Mu percaya, Engkau bertahta di atas puji-pujian ini. Engkau hadir di setiap kami. Engkau melihat setiap hati kami Bapa, dengan segala macam pergumulan, masalah, tantangan hari ini. Kami mau melepaskan itu semua, kami mau duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami ketika kami letih lesu dan berbeban berat. Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan, sucikan, kuduskan setiap kami, agar supaya kami ibadah ini, ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Pulang dari tempat ini, kami boleh sesuai dengan janji-Mu tadi, lebih daripada pemenang. Kemenangan hanya daripada-Mu Bapa. Berfirmanlah melalui hamba-Mu dengan bahasa yang sederhana, supaya anak-anak-Mu mengerti dan boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman, terlebih lagi menjadi pelaku firman, semua mantap katakan amin. Terima kasih. Terima kasih. Shalom semuanya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya semuanya? Yang luar biasa Yesus apa Anda? Nah, ya Yesus. Kalau nggak ada Yesus kita nggak bakalan luar biasa. Pasti kita binasa. Ya, puji Tuhan oleh anugerah Tuhan Yesus. Saya tadi berdoa ada di tempat ini semua karena kasih karunia dan anugerah. Bukan karena kuat gagah saya. Yang kedua saya terima kasih kepada Mama Feni. Semua jemaat Victoria ini yang setia, ya. Saya berharap Anda juga lebih maju lagi untuk mengiring Yesus, mengenal Yesus sungguh-sungguh, dan jangan pernah ninggalin Yesus, jangan meninggalkan persekutuan-persekutuan ibadah, dan jangan lari dari Yesus untuk mencari solusi. Yesus itu sumber jawaban semuanya. Ya, sekarang kita kemarin itu kita merayakan apa? Kenaikan Yesus Kristus. Ya, kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita buka. Ya, firman Tuhan di depan. Kita baca dengan suara wong Surabayaan yang keras, 1, 2, 3, walaupun nangis tapi bisa dengan suara keras toh. Wong nangis berok-berok bisa, apalagi sekarang baca firman. Ya, 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Dan amin. Ketika Yesus naik, kita itu dikasih amanat agung. Karena itu juga kamu itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena apa? Roh Kudus menyertai. Coba yang 9. Sesudah ia mengatakan apa? Demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dan pandangan mereka. Tidak ada nabi yang seperti ini. Mati, hari ketiga bangkit, sampai 40 hari hidup, nemuin murid-muridnya, nemuin pengikut-pengikutnya. Makanya sekali lagi, Kristen itu bukan agama tapi pengikut Kristus. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit,
Tiba-tiba apa? Siapa itu? Malaikat, malaikat. Wah, keren. Saya dulu belajar ilmu itu ya. Saya belajar ilmu, kepingin ketemu siapa aja, tak pikir itu semua dulu sing iso nulungi aku. Dan kemarin itu saya juga khotbah di daerah Gunung Kawi sana. Di Gunung Kawi sekarang banyak yang bertobat. Ini nanti minggu depannya lagi saya khotbah lagi di sana. Saya ngomong gini, Pak, Bu, maaf, jangan saya khotbah di gereja. Terus ya di lapangan gitu loh. Terus biayanya mahal Pak, sudahlah, gak usah mikir biaya, Tuhan nanti sediakan. Karena apa? Hari-hari ini kita ini diberi amanat agung. Artinya amanat apa? Kepercayaan. Supaya kita itu memberitakan Injil bahwa Yesus itu memang benar-benar ada nyata yang kita sembah. Terus yang 11 dan katakan amin. Siapa yang melihat nanti kalau dia naik, yang melihat siapa? Murid-muridnya, pengikutnya. Nanti yang turun yang melihat siapa? Juga murid-muridnya, pengikutnya. Makanya bangga jadi pengikut Kristus itu harus bangga. Katakan amin, katakan kiri kananmu, ayo kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Harus setia. Iya toh? Yang pertama, yang saya kaji ini, pertama kita hidup harus meniru teladan siapa? Kristus Yesus, teladani Kristus Yesus itu harus kita tiru. Makanya kita ini mirrornya katanya. Kalau mirror itu kan tangannya goyang kanan, ikut kanan, kiri, kiri. Enak apa enggak? Yesus naik, bangkit, kita besok mati 3 hari bangkit juga. Dan naik terus ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Keren apa enggak? Dan yang kemarin saya ngomong jadi apa? Mempelainya. Makanya hari-hari ini saya gencar sekali. Sekarang umur saya sudah 60. Tapi saya ketok 33. Loh, kok hal itu gimana tuh? Gak percaya toh? Loh, kok gak sing percaya iki piye toh? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi sendiri aku yang hidup, melainkan siapa? Kristus. Itu di Galatia 2 ayat 20, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Wah, keren apa enggak? Ya ini, kita buka Filipi 2 ayat 5 dan 8. Hendaklah kamu, apa? Dalam hidupmu apa? Bersama menaruh apa? Pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam apa? Kristus. Makanya saya sama istri saya tadi di jalan. Ini saya mau tidur, maaf. Setiap mau ke sini tidur saya itu setengah jam, 1 jam. Saya pikir saya mau berangkat, gak taunya jam 2. Oh berarti ini disuruh doa. Istri saya juga gitu, gak bisa tidur. Kayak mau khotbah di sini tuh kayak diberi mandat, ojo sampai telat. Jam 2 itu sudah bangun, muter-muter di kamar, doa. Terus tadi ya gitu, Feb, saya sama anak saya rohani Febri, Feb kamu yang nyetir ya, nanti papi ini kurang tidur, tak tidur di mobil. Tidur di mobil itu di perjalanan gak bisa tidur, muter-muter pikiran saya. Mikir gini, anak-anakku sekarang maaf, saya kan buka ibadah hari Minggu sekarang. Karena apa? Orang yang habis kami baptis itu gak pergi ke ibadah, kadang-kadang mau ibadah ke gereja yang besar dia takut, terus ada yang hamil di luar nikah, gak punya orang laki yang tanggung jawab, gereja menolak, ya toh, kami mau. Dan kami itu sama istri saya, ya apa
carane kita itu jadi gembala, benar-benar gembala, menuntun domba-dombanya kepada rumput yang hijau dan air yang tenang. Jangan sampai kita nanti buka gereja, itu nanti dipikir Co Yesu. Apa Co Yesu? Ini semua kan wana semua tuh, yang tenggelam cuman saya. Ya. Iya, jangan sampai saya itu tidur tadi bangun di mobil itu baru nggak ada 5 menit gitu langsung yang ini harus anak-anak itu dikasih pekerjaan, harus dikasih kiri, harus dikasih begini, harus begini supaya apa mereka dapat income. Memang di tempat kami buka ibadah, kami nggak ada kantong kolektor, persembahan itu saya taruh di belakang. Ngisi karepmu gak ngisi karepmu. Tapi ini tadi ngomong yang itu nanti kuncinya itu diserahkan pada beberapa orang itu suruh ngelola. Nanti uangnya dipakai apa? Kalau ngundang apa? Ada ngundang seperti maaf, ngundang Bu Wira gitu. Wira Prayogo gini itu kan butuh bensin ya. Butuh jajan bakso apa. Ya gitu nanti saya ini tadi ngomong sama istri saya biar dikelola mereka. Tapi kita belajar dulu, nabur dulu. Ya tadi harus nabur dulu nanti biar mereka yang ngelola dan saya sudah janji sama istri saya, Tuhan Yesus aku gak melok-melok tentang persembahan. Biar anak-anakku itu katanya itu, Yesus itu gembala yang baik, makanya harus dicontoh itu. Saya sedih sekali kalau enggak beri contoh. Kemarin aja makanya Yesus itu pelayanannya susah apa enggak? Susah, diusir-usir, ya toh? Ya, perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus, sangkal diri, pikul salib, mabot itu lek dewean. Tapi bersama Yesus saya terperangah. Kayak kemarin sama istri saya, baru pulang dari pedalaman pulau-pulau, naik speed itu ditutup speednya, kita gak bisa napas. Kalau dibuka airnya masuk, bukan panas lagi, panas lek Surabaya panas, lebih pawanasan sana. Maaf langsung istri saya kan pakai jaket ini, gawe apa? You can see, apa ya? Iya, ini sampai Mas, aku boleh gini, wes gak ono sing kenal yang buka nih timbang semabut. Gini. Panas. Dan kita ngelayani pagi sore terus. Karena apa? Di sana kita juga ngelayani di penjara-penjara. Saya sedih sekali kemarin ketika kalian melayani di penjara. Saya nggak tahu, tak pikir biasanya gereja besar itu kalau ke penjara itu bawa makanan, bawa sikat gigi, bawa apa. Kemarin roti di tas kresek sama aqua kecil-kecil. Loh yang di dalam itu puluhan, ini cuman 10 atau berapa gitu. Saya cuman gini. Makanya kita buka gereja ya. Saya tadi memang doa ngomong sama Mam Feni. Mam, biarlah yang gereja ini murni aja melayani. Biar murni melayani, gereja itu jadi jawaban orang-orang yang letih lesu dan beban berat, orang yang susah, gereja itu bengkel. Saya pikir gitu, mami orang kaya. Karena kenapa kok saya ngomong kaya? Bapak ini surga kaya. Apa yang Bapak punya, saya punya juga. Amin. Ya kemarin juga gitu sama istri saya sampai nangis. Walayang kamu itu khotbah mulai pagi sampai sore, khotbah sampai sore. Gitu, wis tenang. Kita sampai gak bisa pulang. Memang kan nih, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ketika Yesus itu menyalibkan diri itu biasa kalau dikecewakan apa? Muring, tapi enggak, istri saya cuma ngempet nangis. Mas bubuk aja ya, Mas bubuk aja. Saya sama istri saya makan, biasanya kita ini makan bikin cuimi pinter, cuimi hauce sencin ping bak pinter. Kemarin sama istri saya itu saya makan bakso mie gelas hargai 10.000 tangis-tangisan. Loh karena apa? Ini di pedalaman enggak ada apa-apa wis mangan gini, waduh. Terus ditanyain orang, Pak Khairul mau doain papa saya. Oh iya, mau. Kenapa? Pak Khairul nginep di mana? Enggak tahu.
Lu kok nggak ada duit ngomong apa? Nggak tahu, karena belum tahu. Nggak tahunya kita habis doain orang. Pak Khairul sampai kapan di sini? Sampai Selasa, ngomong gitu. Sampai Selasa. Oh berarti Pak Khairul hotelnya nanti ini. Saya yang cek ini ya Pak ya. Lu dibayarin loh gitu. Sing gereja gede-gede wis lali mari pelayanan dia ditinggal. Ini serius. Mangan nih, gak usah golek gereja gede-gede, cilik ae, sing penting kenal kabeh. Iso mangan bareng. Lek gede-gede gak kenal. Iya toh? Ini saya sama istri saya dilus-lus nangis istri saya. Terus di sana ada jemaat ngomong, "Pak, anggapan aku ini anakmu. Ma, anggapan aku anakmu, adikmu. Aku ini enggak punya siapa-siapa. Aku aslinya Blitar, tapi saya bekerja di sini ekspor rempah-rempah ke Singapura. Aku enggak punya siapa-siapa." Dia sering telepon, "Mbakku sudah pulang apa belum?" "Belum." "Rencana pulang kapan?" "Selasa." "Sudah punya tiket?" "Belum." "Boleh aku belikan tiket?" "Boleh." Tapi ngomong bolehnya dia teleponnya keluar dari kamar takut sama saya. Kan saya enggak boleh minta-minta. Tapi dia kan enggak minta, ditawarin. Begitu keluar masuk, saya bangun tidur, "Mas, adikmu Sinaga belikan kamu tiket." Puji Tuhan langsung istri saya kemas-kemas, mulai. Karena apa? Anak saya juga sakit. Itu, karena kita pergi berapa minggu? 2 minggu. Kita kalau pelayanan sendiri 2 minggu, makanya bawa kaos itu kadang-kadang ya pendeta kok bawa kaos, jualan kaos. Loh, ya lebih baik jualan kaos kayak Rasul Paulus daripada minta-minta. Bener apa enggak? Nah iya, terakhirnya ada orang beli kaos buat kita nginep apa atau neraktir anak-anak rohani yang di situ gitu loh. Wes langsung bisa pulang. Memang hari-hari ini memang mau susah dan akan susah itu terjadi. Ini terjadi, pelayanan semakin dipersulit. Lihat itu, yang kemarin di Bantul, ibadah yang di lain-lainnya diapain? Dipersekusi semua. Kalau kita dari ibadah hari ini di sini tenang, itu bersyukur. Dan jangan males, Selasa lagi harus beribadah, enggak ada alasan tidak beribadah. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil apa? Rupa seorang hamba. Hamba itu punya Tuhan, iya toh? Terus Tuhannya siapa? Yesus, dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Loh, kita itu loh gak sampai mati di kayu salib. Saya itu taat ngajari istri saya, pokoknya pelayanan gak oleh minta-minta. Loh, misalnya contoh ini misalnya, kita gak bisa pulang kayak kemarin. Telepon Mam Feni, "Mam, beliin tiket." Pasti dibeliin loh. Enggak, tapi kita doa nangis sama Bapak biar kita ngalami apa namanya? Mujizat. Bisa, saya yakin bisa sama Mam. "Mam, saya nggak bisa pulang, saya di pulau sini, tolong belikan tiket." Pasti dibelikan. Anak saya sakit. Iya toh? Tapi kita yaitu sangkal diri, pikul salib, keren, enak. Ayo kapan-kapan siapa yang mau ikut saya ke pedalaman? Nah, mau ikut? Ditinggal mau? Oh kok mau? Loh, harus mau. Iya toh? Ya, yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah dia ngomong naik, pergi, malaikatnya tadi ngomong, nanti dia datang seperti apa yang kamu lihat. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kita menunggu kedatangan Yesus kali kedua? Kita harus punya iman, pengharapan, dan kasih. Yang terutama dan utama apa? Kasih. Makanya saya kasih itu ya, saya memberitakan Injil ke pedalaman-pedalaman itu karena di sana itu enggak dapat pengajaran yang benar-benar Kristen, yang benar-benar. Kayak ini tadi mau berangkat ke sini dari desa sana. "Pak, doain saya. Pak, saya enggak dengar kalau Bapak
voice note, Bapak telepon aja, bentar aku masih mau pelayanan, mau khotbah. Yang kita urusin ya orang-orang yang rusak, yang susah diatur. Makanya Mam ngomong, Pak Khairul kok kurus, istri saya kok kurus, kadang-kadang yang mikir wong-wong itu, enggak mikir awake dhewe, mikir wong-wong. Lek mikir awake dhewe itu selemu loh. Iya toh? Lah buat apa sekarang kita pelayan kadang-kadang boleh uang kita pergi pelayanan ke sana, tapi kalau Tuhan yang suruh gimana? Iya toh? Dikumpulin aja buat bayar sekolah anak saya. Tapi ya gak bisa, karena apa? Begitu di sana ketemu orang yang susah, mau cerai, yang mau bunuh diri, yang mau apa, aduh, di luar sana itu kasihan. Jadi kita memberikan apa? Menguatkan iman dia bahwa Yesuslah sumber pengharapan dan kita mengasihi. Kasih ngomong tok seperti gong gemerincing. Kasih itu harus ngomong-ngomong ambek makan. Iya ini yang saya lakukan gitu. Mangan mesti mangan. Dan kayak anak-anak yang di sana kemarin. Ini gerejanya besar. Nganterin saya keluar dari gereja habis gitu makan siang, besoknya pagi kita ke penjara. Setelah makan dari penjara kita bingung makan apa, kan enggak tahu di pulau Wanas 2 anak STT sana, anak misi, anak Papua sama anak Batak ngomong begini, papi makan apa? Saya pikir sudah dikasih dari gereja, gerejanya besar, sudah makan, papi makan apa? Terserah makan apa, babi yang kemarin apa Pi? Oke, babi kemarin, BPK. Wah, makan BPK, saya itu nambah-nambah, anak-anak tak suruh nambah-nambah, tak pikir di duitnya gereja. Gak taunya anak-anak itu yang magang di situ, saya tanya istri saya, Mas perasaanku kok gak enak ya. Makanya istri saya ini one team, one spirit kalau sama saya, mau ngomong, Mas perasaan saya kok gak enak ya, apa yang aku kok kasihan ya sama anak-anak itu 2 ini. Mas memberkati ya. Oh iya, tenang aja kok tak berkati. Ada uangnya? Ada. Loh, kita ini pelayanan kayak gitu. Terus ditanya satunya, Mas bro, tadi yang bayari makan itu siapa? Oh, uangnya gereja. Bukan Pak, itu uangnya si A ini. Jadi, saya sedih sekali. Istri saya, yang itu uangnya si B itu. Mas kembaliin. Iya, kita kembaliin lebih. Ngerti? Pelayanan itu kalau yang di luar itu keren. Saya ngomong apa? Keren. Sama istri saya keren. Kasih itu harus berkorban. Iya memang berkorban. Terus satu lagi anak Rani saya datang nggak ada tempat tinggal. Hotel papi pakaian. Hotel papi api aku tak nggawe hotel sing elek. Loh, kasih itu berkorban. Markus 16 ayat 16. Tadi apa? Sorry. Balik lagi, kalau balik gimana? Apa yang harus kita lakukan saat menunggu kedatangan Tuhan Yesus? Apa? Harus bertobat benar-benar. Bertobat itu setiap hari. Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis ini tanda pertobatan. Akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Makanya hukuman itu kekal, keselamatan itu kekal. Terus yang 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, mereka akan mengusir setan. Loh ini loh, kita ini mengerjakan sesuatu yang luar biasa loh ketika kita jadi orang Kristen. Bener apa enggak? Anugerah itu. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Ini yang saya lakukan juga, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat apa? Celaka. Terus? Dan mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda pun bisa, makanya jadi orang Kristen yang on fire. Sing menyala, Anda bisa. Saya ngajari anak-anak rohani, saya bisa. Itu Febri kemarin, Jaka, Joni.
Itu maaf dari latar belakang itu ada orang yang kerasukan. Yang dari mana kemarin? Gondang Legi atau mana ya? Yang bertiga. Tumpangi tangan saya cuma lihat. Pemuritan itu penting. Ya toh, diajari, doain. Lupi itu doain, tapi di belakang. Didoain sampai rebah muntah. Bertiga. Terus dilatih gitu. Anda pun itu bisa. Maaf, di sini yang dari Jogja mana? Yang dari Jogja. Oh iya. Iya. Terima kasih. Yang kemarin telepon saya. Ponakannya nakal, hari ini sudah enggak nakal, duduk diem anteng. Iya, duduk diem anteng sudah. Iya. Dan banyak kemarin yang telepon saya juga gini, Pak, anak saya ini judi online terus, Pak. Enggak bakalan menang judi online. Saya kemarin sama istri saya ke Kamboja berdua berdoa, maaf di situ tempatnya pelacuran kayak Doli gitu, buka-bukaan rumah. Kita berdoa keliling supaya ditutup. Sekarang benar-benar ditutup semua. Makanya mulut kita ini penuh kuasa, tanda-tanda ini menilai orang-orang yang percaya. Gak cukup percaya, Anda harus menjadi pelaku dan itu harus dilatih terus. Dilatih. Kalau Anda tidak latihan, tidak bisa menang. Lebih daripada pemenang tadi, kalau nggak latihan, diem bisa menang apa enggak? Nggak bisa jadi juara bertahan kok dipukul. Tapi kalau memukul, lah mesti ada KO-nya. Ya, artinya memukul apa? Kita menjadi pelaku firman. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut. Loh. Siapa ya kemarin juga saya ditelepon. Oh ada teman saya. Pak Tembel katanya. Kalau manggil saya Pak Tembel berarti orang dekat. Pak Tembel, ini loh Koko ini loh, sudah males gak mau kerja. Padahal laupan, saya mikir gini gak males kerja, wong ki laupan wis kesel golek duit mulai cilik. Ya toh, saya mikir gini, ini loh berangkat jam 8, pulangnya sore gak tahu pergi kemana. Dia loh sekarang males loh, wong sugih kok, saya mikir gitu. Tapi kadang-kadang saya lihat istri saya dulu. Istri saya dulu, maaf, sebelum jadi orang Kristen, dia jadi bos dokter kecantikan, ini diguna-gunain sama anak buahnya. Supaya kliniknya ini dikuasai yang dipercaya. Kadang-kadang dia kalau jam 12 tiba-tiba ngantuk tabrakan. Mau masuk klinik sudah males. Pokoknya dimales kayak gitu. Tapi sekarang jadi Kristen terlalu rajin. Wis ngulek kok sambel, masakan, iya. Terus ngomong begini, yang aku ini dokter kecantikan kok masak terus gak popo. Iku kayak batu loncatan. Mari ngono iso bangun klinik sing gede sayang. Karena apa? Bangun klinik sing gede, pikiran saya nyenengno orang-orang pabrikan di Malang. Kita bikin yang murah. Supaya wong pabrikan ya wayu murah. I love you sayang. Karena apa? Dia sama saya klop ndak pernah memikirno ya apa dhewe enak, mikirno ya apa wong iku cek enak. Cek seneng. Loh mulai belum jadi gembala itu. Supaya anak-anak rohani saya mosok parkir tok. Mosok dodol cilok tok, ya cek next level kabeh. Ya toh, semakin naik. Ayat 19 dan 20 ini saya baca dari versi mudah dibaca. Dan tadi dari terjemahan baru, kalau ini versi mudah dibaca, Yesus naik ke surga. Ya toh, setelah Tuhan Yesus berbicara dengan para apa? Loh, makanya Kristen itu bukan agama, pengikut Kristus. Setelah Tuhan Yesus berbicara dengan para pengikutnya, terus ia terangkat ke surga. Ini yang betul. Terus ia duduk tempat paling terhormat di surga. Terus para pengikutnya pergi ke semua penjuru dunia dengan apa? Memberitakan kabar baik dan menolong mereka. Terus Tuhan membuktikan bahwa kabar baik itu benar. Terus ia membuktikan dengan memberikan kuasa kepada para pengikutnya untuk, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini kemarin tanda-tanda mujizat itu memang menyertai. Ketika kami pelayanan kan panas, kami
Wis pokoknya, tiba-tiba kami ini diajak ke pantai. Pastor, ke pantai bagus, ada gambarnya love, ada gembok-gemboke. Di situ orang pacar, terus kita kan gak pacaran. Jadi kan delok gemboke berkaraten kabeh duduk ngobrol-ngobrol soal firman. Baru ngobrol-ngobrol, Pastor pindah ke tempat berikutnya ini ada kapal selam, ini begini. Mau begini. Itu cuman hiburan kita ketika melayani. Mau kapal selam, sudah jam 5:30, jam 6 malam, senja sudah. Ditelepon orang. Pastor, ada kemarin itu yang bapak itu anggota ABRI. Dia melayani juga, istrinya juga melayani. Yang tadi malam itu loh Pastor. Oh iya, saya nggak tahu begitu banyaknya. Oh iya. Terus kenapa? Sekarang dia ada di rumah sakit dan dia itu sekarang tensinya 40, 60. 60, 40. Katanya istri saya, apa mensio apa enggak tahu. Itu istri saya, istilah kedokteran. Lek saya ngomong sakaratul maut. Iya toh, wis sekarat. Semua keluarganya nangis. Jadi kita enggak dapat rekreasi. Pastor pulang, yang ngebut pulang jauh loh itu, 1,5 jam. Ngebut sampai sana. Saya sampai sana di UGD, sudah dipindah di pakai ambulan, jalan kaki sampai jauh di sana, nunggu antri didaftarin, akhirnya nunggu, saya duduk diam sendirian, istri saya ngomong sama jemaat yang di situ, saya diam berdoa, Bapak, aku minta jiwa dan rohnya kembalikan, selamatkan dia. Ampuni dia kalau dia belum siap, benar-benar siap. Lihat ini keluarganya dan anaknya itu kecil-kecil 4. Mamanya itu sudah kurus, kasihan. Wah, saya berdoa Bapak, aku minta aku rebut lagi jiwa dan rohnya kembali untuk Pak Tambunan, orang Batak, tentara. Saya Pak Pendeta boleh masuk sekarang ke sana. Saya langsung masuk ke IGD itu. Izin suster mau berdoa itu. Oh ya Pak Pendeta ya. Iya. Saya berdoa kakinya sama istrinya tak suruh, Bu pegangin. 2-3 orang sepakat doamu itu dijawab. Makanya perlu kita sepakat. Ya. Istri saya nggak boleh masuk karena cuma satu aja istri saya yang doa ya. Iya. Saya berdoa. Istrinya nangis. Doa belum selesai saya dijawil sama susternya, Pak, maaf, sudah selesai kalau doanya. Saya sampai melotot, belum selesai gini kok. Itu loh makanya kadang-kadang ya maklum mantan preman, ya doa lagi. 30 menit 40-an lah. Langsung titit 105, 60. Yesusku itu dahsyat. Itu 2 kali. Setelah itu kita pergi lagi ke pulau berikutnya yang kecil. Pak boleh doakan Pak Gembala kami. Kenapa Pak Gembalamu? Itu lagi jantung langsung serangan, langsung tadi malam dibawa ke rumah sakit. Oke, mana Pak Gembalamu? Dia ngomong, Pak saya dulu mau ngajak Bapak KKR di sini, gak bisa. Hari ini juga gak bisa lagi, saya jantung ini. Hari ini jantungmu sudah diganti dengan jantung yang baru, hari ini kamu sudah dipulihkan, ayo kamu pulang. Besok KKR sama saya, pulang, ini bukan tempatmu. Doanya cuma gitu aja. Loh Pak kok cuma gitu aja? Loh mintanya yang bagaimana? Loh iya toh, doa itu kan simpel aja toh. Iya, ayo kamu besok pulang. Begitu saya besok mulai ibadah gini, duk Pak Gembalanya pulang, dirongson semuanya sehat, pulih normal. Itu yang buat penghiburan, makanya tanda-tanda mujizat para pengikutnya untuk melakukan apa? Mujizat. Siapa yang bekerja? Roh Kudus, bukan saya gak bisa apa-apa sama istri saya. Istrinya dipelukin, anaknya 4, nangis semua. Wis go mulai bisa nayang. Saya ini berbelas kasih kalau ada orang yang seperti itu. Ya. Dengan naiknya Yesus Kristus, tugas dia
selesai. Tugasnya Yesus selesai. Di kayu salib ngomong apa? Sudah selesai. Itu ada kaosnya nanti. Tinggal berapa? 20 atau berapa itu. Sudah selesai, kaosnya bagus. Sudah selesai. Nah, yang belum selesai siapa? Tapi kita yang masih di dunia ini harus mengerjakan pekerjaannya. Yeskiel 36. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Air yang jernih mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup seturut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Amin. Wah, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Apa itu? Firman Tuhan. Air yang hidup akan mentahirkan kamu. Makanya habis orang dibaptis ya, dibaptis dengan air itu perlu pentahiran supaya kutuk-kutuk itu benar-benar hilang. Pentahiran itu penting. Pentahiran melalui puasa, kita doa puasa habis dibaptis, doa puasa mengingat-ingat apa kutuk dari orang tua itu cerita no kabeh terus didoakan diputuskan supaya contoh kutuk perceraian, ya toh, kutuk kemiskinan, kutuk kereng. Iya toh, loh iya kereng itu kan turunan bapaknya kereng, anaknya kereng, bener apa enggak? Iya. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberi hati yang baru, sing biyen atine elek. Wong saiki atine apik. Aku akan memberikan kamu hati yang baru dan roh yang baru, yaitu Roh Kudus. Sing biyen roh kudal liar sakarepe dhewe, saiki Roh Kudus itu penurut dan itu Roh Kudus itu punya buah roh itu apa? Kasih, terus sukacita, damai sejahtera. Coba itu dicek, apakah ada sudah di diri Anda masing-masing. Loh ini loh, ketika kenaikan Roh Kudus itu kita dicurahkan. Kemarin kan pencurahan Roh Kudus, iya toh? Puasa, siapa yang puasa 10 hari angkat tangan? Iya toh? Roh yang baru dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Taat itu nurut. Taat itu artinya apa toh? Tidak ada alasan titik. Wis dadi wong Kristen kok. Apa? Tidak ada alasan titik. Apa yang kemarin 7 itu? Dibaptis, jadi manusia baru, lahir baru, terus dibaptis dengan apa? Air itu tanda pertobatan. Kedua, loh, kok gak sih ngerti lali kabeh ya apa iki? Ayo. Astagfirullahaladzim. Ibadah dibaptis dengan roh itu rajin terus rajin baca, terus doa, melayani mempersembahkan hidup, terus namanya tercatat di kitab kehidupan. Mari ngono yang ketujuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah iya, tapi matinya bersyukurlah orang yang mati di dalam Kristus, ya toh? Dan kita jadi apa? Mempelainya. Makanya harus menjaga kekudusan, taat itu penting. Rohku akan kuberikan diam di dalam kamu, dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan dia apa? Hidup damai sejahtera sukacita dan hidup kekal, bukan rancangan kecelakaan, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan apa toh para? Waduh, itu salah baptisan lek muni abot itu. Itu
Karena yang melakukan bukan Anda, ini loh dikasih Roh Kudus, Roh penolong tadi Bu Vira tadi nyanyinya. Benar apa enggak? Kita ada Roh penolong. Tanpa Roh penolong, saya maaf kalau mau naik mimbar didoain istri saya, sama istri saya gandengan sepakat tangan nangis, saya tadi didoain gitu. Aku tundukkan pikiranku dalam pemikiran Kristus, dalam hati Kristus. Amin. Makanya di sini tak lihat semua kok perempuan semua. Suaminya kemana? Kerja. Nanti Selasa depan diajak ya suaminya ya sepakat doa. Kalau Anda sepakat ya, oh ke rumah Bapak ya. Suci Tuhan, haleluya kalau ke rumah Bapak ya loh. Yohanes 14 ayat 12 4 sampai 14. Aku berkata kepadamu apa? Barang siapa yang percaya kepadaku ia akan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan apa? Lebih besar. Terus? Keren apa enggak? Amin. Abot apa ora? Enggak toh. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, katanya Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu sebab aku pergi kepada Bapa dan apa saja yang kamu minta dalam nama Yesus, aku akan melakukannya. Tapi dengan catatan, kita harus kudus. Benar apa enggak? Karena ada roh yang di dalam sini, ucapannya ini mandi, ngomong mandi, sabdo pandito, ratu, ngomong dadi. Makanya ojo misuan, nek wis dadi wong Kristen masuk di Surabaya Malang ojo misuan. Titik. Iki dikunci, ya toh? Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan, mosok ini goro? Enggak, ingat enggak goro. Tapi dia menjawab sesuai dengan kebutuhan. Amin. Ya. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Karena itu buanglah segala apa? Lah ini supaya doamu dijawab. Buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Makanya kejahatan saya dulu paling jahat, bisa ditinggal no kabar. Lek kemarin diloroi gitu iso tak wes gitu. Tapi wis gak bisa, juga istri saya ini wis. Saya katanya istri saya sekarang lek marah. Maaf. Berapa persen sayang? 0,0 sekian katanya. Wis ora iso marah. Biar nek marah medeni bocah. Istri ini meja pecah semua. Tapi sekarang kalau saya marah katanya istri, Mas keren. Masku saiki lek marah cuman 0,0 biyen iso bengok. Wow, ngono saiki wis ora iso. Iki I love you Jan. Ya. Buanglah segala kejahatan, segala tipu. Makanya sekarang saya sama istri saya pun soal keuangan, apapun juga saya ngomong sama istri saya. Yang ini, aturan. Saking ngature ditulis kabeh yang iki ngene, waduh dasku ngeluh aku. Tuku lomba Mas belajar pembukaan. Aduh dasku ngeluh aku yang sirah kok ndas iku ndas CPT. Yang mangan yang aku ngeluh aku wis mangan aku ngono. Ngeluh mangan dipelajari gitu. Biar kayaknya arek badok gitu ya. Saya itu dirubah semua karena apa? Istri itu seorang penolong ya, dan segala kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Loh saya kalau marah gak boleh sama istri saya. Sudah.
Mungkin dia Kristennya baru, begini. Oh ya WA aja di telepon. Oh iya. Jadi saya nurut. Orang ini telepon kandani gak kena ya wis gak tak anu. Tapi istri ditelepon sayang. Ditelepon. Oh ya, halo, shalom. Wah, istri saya ini. Ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Ia selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Ingin apa ini? Baca firman, merenungkan firman dan menjadi pelaku firman. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Makanya ini kekristenan ini setelah kami baptis ya, anak-anak rohani saya itu baru semua. Yo jengkel no, yo apa, yo ngancene arek cilik jare bojoku. Lek arek cilik itu kadang-kadang nggak telah ngono yang mau arek bertumbuh, kalau wis dewasa lak ngerti ya nang Mas. Memang belajar itu seperti itu. Bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebahinan Tuhan, mengecap Kristen itu, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Terus kawan, mbok ditinggal gak ditukono tiket, duit tiket dijaluk, kecapkan dan lihatkan. Masa katanya, gak oleh iki. Ya, dan kamu benar-benar apa? Telah mengecap kebaikan Tuhan. Baik loh Tuhan itu. Apa? Di saat mau marah, terus dijoli kok. Rinciannya tiket, rinciannya apa itu ada semua makan. Wah, terus subsidi 1 juta. Waduh kan. Tapi bohongnya Bapak sekian-sekian. Wah, itu keren sekali. Ya kecaplah dan lihatlah betapa baiknya tuh. Gak oleh putus asa. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup. Makanya kita ini batu-batu yang hidup. Makanya tadi wong Kristen itu kudu rukun, ojo geng-gengan. Bener apa enggak? Oh aku dari gereja sih, aku dari karismatik, aku dari ini, dari enggak ada, no logo, no ego. Bener apa enggak? Supaya apa? Menuntaskan amanat agung dan talang padanya batu yang hidup yang memang dibuang oleh manusia tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga, biarlah apa? Katakan kiri kananmu. Dan biarlah dan kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah apa? Rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Makanya di sini semua ya saya lihat biasanya merah-merah semua, hitam-hitam semua. Kita ini semua harus melayani. Semua harus melayani, semua harus berperan aktif karena untuk menuntaskan amanat agung kita harus gandengan tangan. Gak oleh Kristen itu dewe-dewe karena kita ini domba bukan wedus. Apa wedus? Kambing. Iya, lek kambing itu kan waduh kepala gontok-gontokan, tapi lek domba itu mbok wulune dicukuri meneng. Karena domba itu juga penurut, bener apa enggak? Lah iya makanya sing rukun wis. Amin. Nah ini loh. Siap dimuridkan. Loh, pertanyaan saya, siap dimuridkan. Kita punya guru siapa? Wah, berarti guru artinya apa? Digugulan, ditiru, siapa yang ditiru? Yesus. Ojo niru gini, bapakku ngene, pendetaku ngene, iki ngene. Ya niru Yesus. Siapa Yesus itu? Firman Tuhan. Dan hanyalah murid yang melihat dan menantikan apa? Kedatangannya. Ada 5 loh. Saya kemarin khotbah 5K. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan sekarang yang kita tunggu apa? Kedatangan. Ya, nanti itu kapan-kapan 5 itu. Ya, kelahiran, kematian, kenaikan,
kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya. Siapa yang hari ini siap menyongsong kedatangannya? Mari Bu Fira semuanya. Kita singer, pemain musik. Masing-masing kita tundukkan kepala. Biar firman ini saya berdoa jatuh di hati yang baik. Sehingga kalau ada saudaramu, anakmu, tetanggamu yang butuh pertolongan, engkau sendiri bisa menumpangi tangan. Karena apa? Roh Kudus telah dicurahkan kemarin. Kita ini semua pengikut Kristus. Jangan nunggu pendeta. Ya toh, kalau rumah saya di Malang jangan. Anda pun hari ini kalau Anda punya kerinduan misalnya keponakan atau anak atau apapun, hari ini tumpangi tangan walaupun jauh, tapi perasaan Anda, aku walaupun jauh hari ini menumpangi tangan anakku, saudaraku, suamiku, anakku, siapapun. Tangan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menjangkau menjamah. Bapa, kami mengucap syukur, anugerah-Mu, kasih-Mu sungguh melimpah. Hamba-Mu boleh menyelesaikan, menyampaikan isi hati-Mu, yaitu kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu jatuh di hati anak-anak-Mu yang haus dan lapar akan firman Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu mengerti, menjadi pelaku-pelaku firman. Yang tanda-tanda heran, mujizat, bahkan boleh melakukan pekerjaan yang besar. Hamba berdoa, melalui tempat ini, aku mengurapi anak-anak-Mu ini. Yesus, urapi anak-Mu. Supaya anak-anak-Mu ini menjadi saksi Kristus untuk menuntaskan amanat agung. Itu semua karena anugerah. Dalam nama Yesus.